Thrifting adalah bisnis yang saat ini sedang naik daun dan banyak diminati serta ditemukan di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga Marketplace. Bisnis ini bermodal minim dan bisa memberikan keuntungan yang besar. Lantas, apakah thrifting ini? Berikut informasinya untuk Anda. Thrift shop adalah bisnis yang saat ini sedang naik daun dan banyak diminati serta ditemukan di Instagram, Twitter, Facebook, dan Marketplace. Bisnis ini bermodal minim dan bisa memberikan keuntungan besar. Untung tersebut didorong oleh banyaknya minat anak muda membeli barang dari thrift shop. Apakah kamu salah satunya? Barang yang dijual dan dibeli pun beragam, mulai dari baju sampai barang antik. Tren membeli barang bekas muncul sebagai alternatif membeli barang bermerek dengan harga murah. Selain itu, berbelanja di thrift shop bisa menghemat pengeluaran. Kata thrift berarti penghematan, intinya thrift adalah cara menggunakan uang agar tidak boros, sedangkan kata pasangannya yaitu shop atau store berarti toko. Jika digabungkan, thrift shop adalah usaha menjual barang-barang bekas atau reject dari pabrik dari luar negeri ataupun dalam negeri. Thrift shop juga berarti toko penghematan. Industri thrifting sebenarnya sudah ada sejak lama, tetapi yang membedakan adalah kebutuhan dan tujuan yang berbeda. Pada abad ke-19, orang-orang masih belum memperhatikan tata cara berpakaian. Behavior terhadap pakaian adalah menggunakan baju hingga rusak lalu beli baru. Di Indonesia, thrift shop mulai berkembang pada tahun 2013, di mana perdagangan barang-barang langka dan merek ternama mendominasi. Dalam bisnis thrift shop, barang yang dijual tidak selalu yang bermerek selama barang tersebut masih bagus kondisi dan atau masih layak juga untuk diperjualbelikan. Lantas bagaimana pemirsa potensi bisnis dari thrift shop? Seberapa besarkah cuan yang didapatkan? Tetap saksikan IDX Persuasion Closing untuk pembahasan lebih lengkapnya. Pemirsa, mungkin sebagian dari Anda sudah tidak asing lagi dengan istilah thrifting. Nah, thrifting ini bisa kita artikan sebagai membeli atau menjual barang-barang bekas, tapi lebih umumnya memang pakaian nih pemirsa, pakaian-pakaian bekas yang diimpor dari luar negeri, kemudian ada juga pakaian yang tidak lolos QC dari pabrik di luar negeri, kemudian diimpor salah satunya ke Indonesia dan kemudian dijual, dan ternyata marketnya ini juga cukup besar dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia ya. Kemudian kalau thrift shop sendiri ini artinya adalah tempat yang menjual thrifting tadi ya, yang menjual pakaian-pakaian bekas. Dan awal mulanya kenapa sih bisa ada thrifting ini? Ternyata pada abad ke-19 nih pemirsa, sudah mulai banyak perusahaan-perusahaan yang memproduksi pakaian-pakaian baru. Akhirnya banyak pakaian yang tidak terpakai gitu ya, pakaian-pakaian lama, menimbulkan inovasi lah dari masyarakat untuk akhirnya menjual kembali pakaian mereka yang sudah tidak bisa digunakan atau sudah jarang tidak dipakai lagi begitu. Akhirnya muncullah istilah thrifting ini pemirsa. Dan ternyata soal thrifting ini beberapa waktu ya belakangan ini memang sedang naik daun, sedang hits, sedang menjadi tren di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Ini digemari oleh para anak muda atau kaum milenial. Dan ada beberapa faktor sih kenapa akhirnya thrifting ini menjadi sangat diminati dan juga menjadi tren di kalangan masyarakat. Hal pertama adalah karena masyarakat ini juga sudah mulai aware akan polusi ya di bumi ini sudah semakin banyak, dan ternyata industri fashion ini menyumbang sekitar 10% terhadap perubahan iklim gitu ya. Dan akhirnya masyarakat juga sudah mulai beralih memilih fashion yang sustainable, dan juga akhirnya salah satunya adalah dengan menggunakan pakaian-pakaian bekas atau barang-barang second hand. Nah, itu salah satu faktornya. Masih ada beberapa faktor lainnya kenapa sih akhirnya thrifting ini berkembang pesat dan juga banyak diminati oleh masyarakat. Kita simak informasi lebih lengkapnya pemirsa dalam grafis berikut ini. Itu dia pemirsa beberapa faktor yang menyebabkan kenapa sih akhirnya thrifting ini banyak diminati atau menjadi tren lah ya di kalangan masyarakat. Nah, salah satunya banyak juga nih anak muda atau masyarakat yang pengen tampil keren gitu ya, tapi dengan budget yang tipis atau budget yang minim. Nah, akhirnya mereka lebih gemar untuk berbelanja barang-barang impor tapi yang memang tidak lolos QC dari pabrik ataupun keadaannya ini sudah pernah dipakai gitu pemirsa. Tapi memang kondisinya sih
masih bagus ya, dan juga tidak jarang nih kalau baju-baju thrifting ini juga menyerupai baju-baju baru pemirsa. Kemudian ternyata faktor lainnya adalah adanya pandemi COVID-19. Kenapa adanya pandemi COVID-19 mendorong bisnis thrifting ini? Karena secara tidak langsung ketika banyak yang di PHK, masyarakat gitu ya akhirnya mencari jalan keluar untuk tetap mendapatkan cuan, untuk tetap bisa berbisnis dengan modal yang minim, yaitu tadi dengan mencoba bisnis thrifting itu sendiri. Kemudian ternyata ada sisi yang lebih menarik lagi, kenapa akhirnya thrifting ini banyak diminati oleh masyarakat. Karena ternyata ketika seseorang begitu ya berbelanja baju-baju bekas atau pakaian-pakaian bekas gitu pemirsa, melakukan thrifting inilah ada satu experience yang mereka dapatkan. Jadi mereka tuh tidak expect gitu ya, ketika mungkin berbelanja hanya membawa uang sekitar Rp200.000 atau Rp300.000, tapi mungkin mereka juga kaget nih, apa sih yang bisa saya bawa gitu ya dengan harga atau dengan budget sekitar Rp200-300.000. Jadi ada experience yang baru gitu ya dibandingkan berbelanja baju atau pakaian di mall atau toko-toko retail. Jadi memang ada experience-nya tersendiri. Kemudian sejauh ini pakaian-pakaian bekas ya atau yang tidak lolos QC dari pabrik tersebut ini banyak yang diimpor dari Jepang dan juga Korea. Dan tentunya ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan ketika Anda ingin mencoba bisnis thrifting ini pemirsa. Tips yang pertama adalah Anda harus membuat rencana bisnis. Kemudian yang kedua, Anda juga harus tentukan nih kira-kira barang apa sih yang mau dijual. Apakah mungkin mau jualnya tas ya, atau baju atau sepatu. Sebenarnya kita bisa menjual semuanya, tapi akan lebih baik jika dibuat segmentasi sendiri gitu ya. Misalnya jualnya tas aja, atau baju aja, atau sepatu aja. Jadi akan lebih fokus terhadap satu produk saja. Kemudian tentukan tempat berjualan Anda jika memang nantinya Anda ingin membuka toko offline pemirsa. Dan tentunya masih banyak juga beberapa tips lainnya ketika Anda ingin mencoba bisnis thrifting ini. Apa sajakah itu? Kita simak informasi lengkapnya dalam grafis berikut ini. Ya pemirsa, bahkan beberapa orang atau beberapa pelaku usaha memilih bisnis thrifting ini karena modalnya minim gitu ya. Ada yang mulai hanya dengan Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Nah, dengan modal yang dikeluarkan sebesar Rp500.000 sampai Rp1.000.000, Anda ini bisa mendapatkan sekitar 1 karung pakaian bekas. Nah, di dalamnya itu bisa terdapat sekitar 100 sampai dengan 50 ya, 50 sampai dengan 100 pieces pakaian bekas. Nah, artinya kalau modal Anda Rp500.000, kemudian Anda mendapatkan pakaian sekitar 100 pieces, itu modal awal untuk satu pakaian hanya sekitar Rp5.000. Kemudian kalau Anda jual lagi misalnya ya sekitar Rp25.000 untuk satu pakaian, dikalikan 100 pakaian, maka Anda akan mendapatkan sekitar Rp2.500.000. Nah, itu kan untungnya sudah lebih dari 2 kali lipat gitu ya, modalnya Rp500.000, tapi revenue yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan gitu ya itu sudah berkali-kali lipat. Jadi tidak heran banyak juga nih akhirnya anak muda yang modalnya minim mencoba untuk bisnis thrifting. Selain itu, mungkin Anda juga pernah mendengar yang namanya pre-love nih pemirsa ya. Pre-love ini biasanya adalah seseorang yang menjual barang-barang bekas pakainya sendiri gitu ya, kemudian diedarkan gitu ya lewat sosial media atau mungkin dari mulut ke mulut. Ini juga lagi tren. Tapi mungkin banyak yang berpikir thrifting dan pre-love ini adalah hal yang sama gitu ya, memiliki arti yang sama. Padahal sebenarnya pre-love dan thrifting ini adalah hal yang berbeda. Kalau thrifting tadi lebih kepada mengimpor baju-baju yang mungkin tidak lolos QC, kemudian juga yang sudah dipakai oleh banyak orang gitu ya, diimpornya dalam jumlah besar, dalam jumlah yang masif. Tapi kalau pre-love ini lebih kepada kita menjual apa yang sudah kita pernah pakai gitu ya, pre-owned gitu ya. Jadi kita, contohnya nih, saya menjual baju yang pernah saya pakai, kemudian jam tangan yang saya pakai, ataupun sepatu dan tas yang saya pakai. Dan tidak heran pemirsa kalau diperhatikan, banyak juga nih ada beberapa pelaku usaha yang menjual tas-tas branded tapi pre-love pemirsa. Bahkan harganya terkadang ini lebih tinggi dari harga tas baru gitu ya, karena mungkin punya history sendirilah dari tas tersebut gitu. Dan
ini banyak juga dicari oleh masyarakat, terutama kalangan wanita-wanita yang ingin eksis gitu pemirsa ya. Dan tentunya jika Anda ingin mencoba bisnis pre-love, ini juga sebenarnya bisa mengurangi barang-barang di rumah Anda yang sudah tidak terpakai gitu ya. Karena tuh terkadang kita juga suka bingung nih, barang yang udah kita nggak pakai ini mau diapain ya? Apakah dibuang tapi sayang, atau mungkin diberikan ke orang lain, atau mungkin dijual ya? Itu sebenarnya bisa kita lakukan dan tentunya akan mendapatkan cuan yang cukup banyak. Tapi kira-kira soal kebiasaan masyarakat nih dalam mengelola barang-barang atau produk-produk yang sudah tidak terpakai itu seperti apa sih pemirsa? Kita simak tayangan berikut ini untuk informasi lebih lengkapnya. Kalau udah suka sama satu model biasanya harganya berapa, kejar terus. Sering ngerasa nggak sih kalau udah kebanyakan baju gitu? Sering banget, kayak ngerasa kalau lemari tuh makin penuh aja gitu. Nah biasanya tuh baju-baju yang lama tuh diapain? Paling karena masih bagus kondisinya, kasih ke yang butuh kayak ke panti asuhan atau ke saudara. Iya, ngerasa sih sekarang udah banyak banget baju, udah lagi celana, baju dan segala macamnya itu kayak numpuk banget di lemari. Biasanya tuh kalau udah mulai kebanyakan gitu diapain mas? Dibiarin di situ atau dikasih ke orang aja? Pertama sih tanya dulu ke kasih orang atau saudara lah ibaratnya. Itu ditanya dulu ke saudara mau nggak atau pas nggak dengan ukuran yang saya punya gitu. Kalau misalnya pas kita kasih, tapi kalau misalnya nggak pas kita mungkin kita kasih ke anak yatim piatu. Seberapa sering belanja pakaian? Sering banget. Pas udah dibeli baru ngerasa kok bajunya jadi tambah banyak ya kan, harusnya kalau beli satu terus harusnya dikeluarin satu, ini aku cuma beli aja nggak ada yang aku keluarin lagi. Nah itu biasanya gimana tuh mengatasinya? Dikasih ke orang atau dibiarin aja di dalam lemari? Akhirnya dikasih ke orang. Terus sering ngerasa menyesal nggak kalau misalnya belanja pakaian berlebihan? Enggak, karena Itu kan pemirsa, apalagi untuk cewek-cewek yang tidak tahan dengan diskon atau promosi, pasti akan lebih sering berbelanja pakaian gitu ya. Tapi ketika udah berbelanja pakaian, bingung nih pakaiannya mau diapain gitu ya. Karena di lemari sebenarnya udah banyak yang numpuk. Nah mungkin Anda bisa mencoba untuk menjual pakaian-pakaian atau barang-barang yang sudah jarang Anda pakai, mungkin lewat Instagram, bikin akun tersendiri gitu ya, pre-love by siapa gitu misalnya, untuk dijual kembali lumayan ya. Daripada numpuk menuhin tempat di lemari, lebih baik ya coba aja dijual, siapa tahu banyak yang berminat nih pemirsa, asalkan memang kondisinya itu masih layak pakai dan ya masih bagus lah gitu ya. Kemudian ada beberapa tips juga ya ketika Anda ingin mencoba bisnis pre-love ini pemirsa. Yang pertama, ketika Anda memposting fotonya, cobalah deskripsikan barang tersebut dengan jelas gitu ya. Kemudian berikan foto dan keterangan yang menarik dan jangan lupa berikan promosi kepada calon konsumen Anda. Dan